Boleh lu juga nggak apa-apa. Ayo, ya silakan. Michiko. Nah. Terus mulai ngikutinnya waktu dengerin inspirasinya Bang Panji. Terus nyari apa namanya, nyari Instagram langsung follow kayak sawan yang orang harus diperhatiin apa yang dia kerjain. Padahal gue so tau. Pertanyaannya adalah mungkin nggak soal stand up ya. Kepada gimana sih Bang Panji menyeimbangkan peran yang saat ini jalanin kan sebagai seorang ayah, suami, stand up comedian, bisnis juga, itu gimana sih nyimbangin peran? Oke, Michiko nanya, gimana caranya gue menyeimbangkan karir stand up, menjadi ayah, menjadi suami, ngurusin bisnis? Jawabannya adalah tidak bisa. Tidak seimbang. Tidak ada yang seimbang. Harus mau berkorban Anda. Tapi memang bener, nggak ada. Gue nggak yakin keseimbangan itu ada deh. Gini, ini yang gue percaya. Ngebaca hidup tuh gampang sekali. Hidup itu memang mengenai keseimbangan, tapi bukan berarti semuanya harus di tengah. Artinya ketika ada yang berat ke sini, akan ada yang enteng di sebelah sini. Gitu aja terus. Jadi, dan itu berlaku umum untuk banyak hal. Kalau kita bingung kenapa misalnya ada banyak bencana alam di satu sisi, mungkin itu adalah reaksi penyeimbangan dari ada eksploitasi yang berlebihan dari industri gitu. Kalau misalkan ini contoh yang paling sering gue bilang adalah kalau konservatisme muncul di sebelah sini, ini adalah reaksi dari liberal yang terjadi di sebelah sini. Jadi semua itu serba seimbang, atau setidaknya berusaha untuk menyeimbangkan diri. Nah, gue tuh ngerasa kalau misalnya lu mau berat di karir, udah pasti ada yang dikorbankan di sisi lain. Dan ini gue lupa siapa yang bilang, tapi salah satunya almarhum Kobe Bryant pernah bilang kayak gitu. Dia bilang, lu harus mau ada yang dikorbankan. Gue mengorbankan banyak hal. Gue nggak tahu film-film di bioskop apa, gue nggak tahu restoran terbaru apa, dan hampir semua orang sukses bilang kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana caranya gue bisa menyeimbangkan, terus terang gue nggak bisa menyeimbangkan. Kalau gue bisa lebih banyak waktu sama anak-anak tentu pengen, tapi kalau gue menghabiskan waktu lebih banyak, tentu ada yang hilang. Deddy Corbuzier nih yang saat ini lagi bicara, itu juga menarik. Dia pasca perceraian mencoba untuk ada lebih banyak untuk anaknya, tapi kemudian ada yang harus dikorbankan, yaitu pilihan karir yang lain. Nah, makanya dia mendesain sedemikian rupa skema syuting hitam putihnya supaya dia bisa punya waktu untuk anak. Kemudian salah satu konsekuensinya dia mesti mikirin gimana caranya berada dengan anak, yaitu di rumah, tapi bisa melahirkan pemasukan. Jadilah Deddy Corbuzier YouTuber, karena untuk waktu yang cukup panjang konten itu tadinya dikerjain di rumahnya dia. Ketika kanal YouTube udah mulai gede, udah mulai berani invest, dia bikin studio. Itu pun masih di dekat rumah dia, bisa jalan dari rumah dia ke studionya. Jadi ya emang selalu susah. Di satu sisi dia berhasil menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan anaknya. Di sisi lain menjadi YouTuber membuat dia harus berantem sama Lucinta Luna, bikin kontroversi. Jangan bohong kamu, Deddy Corbuzier. Cahyadi kamu ya. Jadi intinya gitu. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah pengorbanan yang kamu lagi ambil layak? Bisakah orang-orang di sekitar kamu memaklumi pengorbanan yang kamu mesti ambil? Dan bisa saya asumsikan untuk perempuan memang sulit ya. Karena penilaian masyarakat terhadap perempuan kan harusnya stay at home, anak jadi tanggung jawab. Tapi kan perempuan juga punya mimpi dan punya karir. Gue tuh percaya, tapi ini keyakinan gue ya, gue tuh kalau lu perhatiin, laki-laki tuh makin tua itu makin ganteng. Coba lu lihat Frank Sinatra muda jelek tau, Frank Sinatra tua ganteng. Anthony Hopkins muda jelek tau, Anthony Hopkins tua ganteng. Tahu nggak kenapa? Karena dulu, sekarang beda, tapi dulu laki-laki tuh lebih dibuka pintunya untuk terus mengejar mimpi dan cita-citanya. Dan orang yang punya jalan untuk terus ngejar cita-citanya awet muda karena dia menjalankan apa yang dia suka. Perempuan makin lama makin tua mukanya karena stres dia, mana cita-citaku gitu. Kecuali sekarang perempuan banyak dibukakan peluang untuk bisa ngejar cita-citanya dia, sehingga perempuan-perempuan cantik-cantik juga. Istri saya umurnya 39 tapi disangka 19, saya kayak om jadinya. Moga-moga kejawab ya. Nah, yang lain silakan.